Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Pada video kali ini, Flores Channel akan membahas tentang biodata lengkap dan perjalanan hidup Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Joseph Robinette Biden atau Joe Biden, Presiden terpilih USA yang ke-46 turunan Irlandia, Presiden beragama Katolik kedua setelah John Fitzgerald Kennedy, dan Presiden terpilih yang aktif sebagai umat paroki Santo Joseph Brandywine, Wilmington, Delaware, USA. Presiden terpilih paling tua dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden yang paling miskin dalam hal harta kekayaan. Presiden pertama yang memilih wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat, Kamala Harris, turunan Jamaika. Presiden yang paling menderita dalam hidup, mulai dari keadaan ekonomi orang tua, menderita gagap, nilai pas-pasan waktu kuliah, kerja serabutan di dealer, istri pertamanya tewas bersama anak putri mereka dalam kecelakaan lalu lintas, pernah rencana mau bunuh diri karena istri dan anak meninggal, dan pernah mengalami stroke. Sebagai penganut Katolik, dia pernah diekskomunikasi karena partainya mendukung pro-choice yang melegalkan aborsi. Dia harus menguburkan anaknya sendiri, Beau Biden, yang meninggal karena kanker otak, dan sering diolok-olok oleh Donald Trump dengan julukan si ngantuk Joe. Namun siapa sangka. Dan sebagai penganut Katolik, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penderitaan dan kesulitan hidup bukanlah alasan untuk gagal mencapai kebenaran dalam perjuangan. Kita harus belajar dari pengalaman hidup orang tua yang satu ini. Joe Biden sukses terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat setelah gagal dalam upayanya pada tahun 1987 dan 2008. Joe Biden, nama panggilan dari Joseph Robinette Biden, lahir 20 November 1942. Dibesarkan di kota Scranton, Pennsylvania, dalam sebuah keluarga Katolik Irlandia. Ayahnya, Joseph Biden, bekerja sebagai seorang penjual mobil bekas. Orang tuanya Biden menanamkan ketangguhan, kerja keras, dan ketekunan dalam dirinya. Dia ingat ayahnya sering berkata, "Kem, ukuran seseorang bukanlah seberapa sering dia dirobohkan, tetapi seberapa cepat dia bangun." Sebagaimana dikutip prbandungraya.pikiranrakyat.com dari biografi.com. Ketika kota itu mengalami masa-masa sulit di tahun 1955 dan dia kehilangan pekerjaannya, dia memindahkan keluarganya ke Delaware yang berdekatan ketika Joe Biden berusia 10 tahun. Saat masih sekolah, Joe Biden mengalami kesulitan berbicara dan anak-anak memanggilnya Des dan Joe impedimenta untuk mengejeknya. Dia akhirnya mengatasi kesulitan bicaranya dengan mencoba berlatih menghafal bagian-bagian puisi yang panjang dan melafalkannya dengan keras di depan cermin. Joe Biden bersekolah di Santa Helena School sampai dia diterima di Akademi Esmers yang bergengsi. Meskipun dia harus bekerja dan mencuci jendela sekolah dan menyiangi kebun untuk membantu keluarganya membiayai sekolahnya. Di Esmer, Joe Biden adalah siswa yang solid meskipun ukurannya kecil. Ia mempunyai keunggulan dalam bidang olahraga, yaitu sepak bola. Ia salah satu penerima umpan terbaik di sekolahnya. Joe Biden lulus dari akademi pada tahun 1961. Dia menjadikan Delaware domain politiknya. Sebagai seorang pemuda, ia bertugas sebagai penjaga pantai di lingkungan mayoritas kulit hitam, sebuah pengalaman yang katanya mempertajam kesadarannya akan ketidaksetaraan sistemik dan memperkuat kepentingan politiknya. Joe Biden yang dibesarkan di Scranton, Pennsylvania dan wilayah Newcastle, Delaware, menerima gelar sarjana di Universitas Delaware pada tahun 1965 dan gelar sarjana hukum dari Universitas Syracuse di New York pada tahun 1968.
Ia menikahi dengan Neila Hunter pada tahun 1966 dan memiliki 3 anak. Setelah lulus dari sekolah hukum, Biden kembali ke Delaware untuk bekerja sebagai pengacara sebelum segera beralih ke politik, melayani di Dewan County Newscastle dari tahun 1970 hingga 1972. Dia terpilih menjadi Senat As pada tahun 1972 pada usia 29, menjadi senator termuda kelima dalam sejarah. Sekitar sebulan kemudian, istri Neila dan bayi perempuannya, Naomi, tewas dalam kecelakaan mobil saat mereka pergi berbelanja Natal, dan dia ditinggalkan sendirian untuk membesarkan kedua putranya yang masih kecil, yang keduanya terluka parah. Meskipun ia mempertimbangkan untuk menangguhkan karir politiknya, Biden dibujuk untuk bergabung dengan Senat pada tahun 1973, dan ia memenangkan pemilihan ulang 6 kali menjadi senator terlama di Delaware. Pada tahun 1977, dia menikahi Jill Jacobs, seorang pendidik, dan mereka kemudian memiliki seorang putri. Selain perannya sebagai senator as, Biden juga pernah menjadi profesor tambahan di tahun 1991 sampai dengan 2008 di Wilmington, Delaware, cabang Fakultas Hukum Universitas Widener. Sebagai senator, Biden fokus pada hubungan luar negeri, peradilan pidana, dan kebijakan narkoba. Ia bertugas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat 2 kali sebagai ketuanya, yakni dari tahun 2001 hingga 2003 sampai dengan 2007 hingga 2009, dan pada Komite Kehakiman menjabat sebagai ketuanya dari tahun 1987 hingga 1995. Ia sangat lantang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Kosovo, konflik akhir 90-an, mendesak tindakan as terhadap pasukan Serbia untuk melindungi Kosovo dari serangan oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Tentang Perang Irak, Biden mengusulkan rencana pembagian sebagai cara untuk mempertahankan Irak yang bersatu dan damai. Biden juga adalah anggota Kaukus Pengawasan Narkotika Internasional dan menjadi senator utama dalam menulis undang-undang yang menetapkan Kantor Raja Narkoba sebagai posisi yang mengawasi kebijakan pengendalian narkoba nasional. Biden mengejar pencalonan presiden dari Partai Demokrat 1988, tetapi mundur setelah terungkap bahwa bagian dari pidato tunggul kampanyenya telah dijiplak dari pemimpin Partai Buruh Inggris Neil Kinnock tanpa atribusi yang sesuai. Kampanye presiden 2008 tidak pernah mendapatkan momentum, dan dia mundur dari pencalonan setelah menempati posisi kelima dalam Kaukus Demokrat Towa pada bulan Januari tahun itu. Setelah Barack Obama mengumpulkan cukup banyak delegasi untuk mengamankan nominasi presiden dari Partai Demokrat, Biden muncul sebagai calon wakil presiden Obama. Pada 23 Agustus, Obama secara resmi mengumumkan pemilihan Biden sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat, dan pada 27 Agustus, Obama dan Biden mengamankan nominasi dari Partai Demokrat. Pada tanggal 4 November, tiket Obama-Biden mengalahkan John McCain dan pasangannya Sarah Palin, dan Biden juga dengan mudah memenangkan pemilihan kembali untuk kursi Senat Amerika Serikat. Ia mengundurkan diri dari jabatan Senat sesaat sebelum diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada 20 Januari 2009. Pada November 2012, Obama dan Biden terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, mengalahkan pasangan Republik Mitt Romney dan Paul Ryan. Setelah wakil presiden, Biden memainkan peran aktif dalam pemerintahan, menjabat sebagai penasihat berpengaruh untuk Obama dan pendukung vokal atas inisiatifnya. Selain itu, dia diberi tugas penting. Dia membantu mencegah beberapa krisis anggaran dalam memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan AS di Irak. Pada tahun 2015, putra tertuanya Beau meninggal karena kanker otak. Hubungan dekat Biden dengan Obama terbukti ketika yang terakhir mengejutkan dengan Presidential Medal of Freedom pada 12 Januari 2017, hanya beberapa hari sebelum mereka meninggalkan kantor. Ketika Obama memberikan penghargaan yang diberikan, dia menyebut Biden sebagai saudaraku. Belakangan tahun itu, Biden dan istrinya mendirikan Biden Foundation, sebuah kelompok amal yang terlibat dalam berbagai hal,
Biden tetap terlibat dalam politik dan menjadi kritikus vokal Presiden Trump. Biden sendiri menghadapi kecaman ketika pada 2019 berbagai wanita menuduhkannya melakukan kontak fisik yang tidak pantas, terutama berpelukan dan perciuman. Meskipun tanggapannya dicemooh secara luas, tetapi popularitasnya tetap tinggi. Di tengah spekulasi yang berkembang bahwa dia akan mencalonkan diri presiden pada tahun 2020, Biden mengumumkan pencalonannya pada April 2019, bergabung dengan Biden Demokrat yang ramai. Biden segera menjadi pelopor dan dia mengejar platform yang dianggap moderat, terutama dibandingkan dengan kandidat seperti Bernie Sanders. Namun kinerja yang buruk dalam debat pertama partai pada Juni 2019 menimbulkan pertanyaan tentang Biden, dan dukungannya menurun. Usai 3 kontes nominasi pertama di awal 2020, Sanders tampak siap menjadi nominasi partai. Namun kekhawatiran tentang elektabilitas Sanders dan pemilihan umum menggembelang para pemilihan moderat. Dan di California Selatan pada akhir Februari, Biden memenangkan kemenangan gemilang. Banyak kandidat kemudian keluar, dan pada awal Maret setelah menjadi pertarungan 2 orang antara Biden dan Sanders. Ketika Biden mencatatkan lebih banyak kemenangan, dia segera memimpin dalam delegasi. Setelah pandemi virus COVID-19 menghentikan perlombaan, Sanders keluar bulan April dan Biden menjadi calon dari Partai Demokrat. Dalam bulan-bulan berikutnya, Biden menguraikan platform yang mencakup sejumlah kebijakan yang menarik bagi kaum progresif. Dia terutama mendukung bantuan pemerintah untuk komunitas berpenghasilan rendah, undang-undang perubahan iklim yang ambisius, perawatan anak yang terjangkau, dan perluasan rencana perawatan kesehatan federal seperti Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau yang telah diberlakukan selama kepresiden Obama. Biden memperoleh keunggulan cukup besar atas Trump dalam jajak pendapat nasional, sebagian karena kritik terhadap tanggapan presiden terhadap pandemi yang telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang menyaingi depresi besar. Pada Agustus 2020, Biden memilih Kamala Harris sebagai pasangannya, dan akhir bulan itu dia secara resmi dinobatkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.